Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Hari ini tuh aku mau masak sambal terasi favoritnya Pak Suami ya teman-teman. Pak Suami tuh seneng banget kalau sambal terasi. Tapi kalau aku sendiri ya teman-teman, jujur nggak terlalu suka banget sama sambal terasi gitu ya. Makanya aku tuh jarang masak sambal terasi teman-teman. Karena ya kalau misalnya masak sambal terasi kayak gini tuh selera makan gitu langsung agak-agak berkurang gitu ya. Palingan aku tuh maunya sambal terasi itu ya sekali makan doang gitu. Dan kalau misalnya udah berulang tuh udah enak rasanya gitu ya. Tapi kalau Pak Suami teman-teman dimasakin sambal terasi kayak gini tuh ya bisa bolak-balik itu makan gitu ya. Nah teman-teman, itu di wajan aku yang udah nggak ada kupingnya itu tuh aku lagi ngegoreng buat sambal terasinya ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, tomat dan juga cabe plus juga terasinya ya teman-teman. Itu aku goreng. Dan ini di wajan yang satunya aku tuh mau goreng ayam, terus juga nanti mau goreng tempe tepung ya teman-teman buat lauknya gitu ya. Dan untuk sayurnya nanti tuh pakai timun aja. Kalau misalnya dimasakin kayak gini tuh ya teman-teman, Pak Suami itu bersemangat banget gitu ya makannya. Bahkan nggak habis masak ini tuh ya teman-teman, dia tuh langsung makan, terus malamnya langsung makan. Dan dia tuh juga pesen katanya besok itu sambalnya kayak gini lagi gitu ya. Jadi dibikinin sambal terasi, terus juga dimasakin tempe goreng lagi gitu ya. Tapi memang pagi-paginya aku nggak bikin sambal terasi lagi karena sambal terasi itu masih sisa banyak. Jadi cukup aku angetin aja di pagi harinya, dan pagi harinya tinggal goreng tempe doang buat bekalnya Pak Suami. Terus juga aku tambahin telur dadar gitu ya buat tambahan gitu. Karena kalau misalnya cuman sambal terasi sama tempe goreng tepung takutnya kurang gitu ya teman-teman. Karena Pak Suami itu nggak sarapan di rumah. Dia itu katanya sarapannya di tempat kerjanya aja, di kebun gitu ya, di kebun orang. Jadi nasi itu bekalnya itu dibawanya itu buat 2 kali makan gitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya pagi hari itu belum terlalu selera gitu ya teman-teman buat makan, makanya Pak Suami itu sering banget minta aku tuh bikin bekal itu buat 2 kali makan gitu ya, buat sarapan plus makan siang teman-teman. Jadinya kadang itu ya dia itu bawa bekal itu lumayan banyak gitu ya, karena memang buat 2 kali makan gitu. Cuman ada juga sih teman-teman yang kadang Pak Suami itu nggak bawa bekal ya, karena kadang dia itu selesai kerjanya itu setengah hari. Dan terkadang ada juga yang dari tempat dia kerja itu udah disediakan nasi bungkus gitu ya teman-teman. Jadinya ya dia nggak bawa nasi dari rumah, palingan ya bawa nasi buat sarapan doang gitu ya. Makan siangnya dikasih sama orang yang punya kebun. Oh ya teman-teman, kemarin itu beberapa ada yang bertanya gitu ya, kenapa Pak Suaminya berhenti dari PT gitu ya, dari perusahaan. Ya karena memang Pak Suaminya itu udah nggak nyaman aja teman-teman kerja di situ. Dia lebih seneng kerja di luar gitu ya katanya, karena nggak terikat. Terus juga mungkin pendapatannya lebih dari di perusahaan kemarin gitu ya. Kalau di perusahaan itu enak sih teman-teman, kita itu setiap bulan itu udah jelas pasti ada uangnya. Terus kalau mau lebaran itu dapat THR gitu ya. Tapi ya terkadang itu teman-teman kayak Pak Suami itu ngerasa nggak nyaman gitu ya di tempat kerjanya, ngerasa kurang nyaman gitu ya, karena kan di sana nggak boleh ngerokok gitu teman-teman. Jadi ya dia tuh lebih senang kerja di luar karena kesannya mungkin lebih bebas gitu ya. Ya sebenarnya kalau aku mah dia mau kerja di mana aja itu terserah, senyamannya Pak Suami aja, asalkan dia itu mau kerja, mau bertanggung jawab untuk anak istrinya gitu ya. Kalau masalah untuk pendapatannya mau besar mau kecil tetap disyukuri aja gitu ya. Intinya Pak Suami itu memperlihatkan kalau dia itu benar-benar bertanggung jawab untuk kami gitu ya teman-teman. Kalau aku mah gitu aja.
Tapi barokallah teman-teman, keputusan Pak suami yang berhenti dari perusahaan gitu ya, itu awalnya bikin aku tuh agak shock teman-teman, dan kayak ngerasa sedih gitu ya. Karena kan kami tuh masih ada hutang teman-teman di bank gitu ya buat beli rumah ini dulu. Cuman Pak suami tuh menguatkan aku gitu ya teman-teman, katanya udah tenang aja gitu ya. Karena kerjaan di luar ini tuh lebih banyak dan lebih menjanjikan kata Pak suami teman-teman. Terus juga ditambah lagi Pak suami tuh udah terbiasa teman-teman kerja kebun gitu ya. Kayak manen sawit gitu ya, ngangkat sawit ataupun nyemprot ataupun kayak apa ya, kayak apa sih namanya, kayak embabat gitu teman-teman. Nah itu tuh kayak udah biasa gitu ya, sebelum dia itu kerja PT dulu gitu. Makanya ya aku sih terima-terima aja gitu ya, walaupun awal-awal itu agak shock teman-teman. Cuman memang makin kesini tuh aku malah seneng ya Pak suami kerjanya di luar kayak gini. Karena terkadang itu suka banyak uang tambahan yang lain teman-teman. Jadi kadang itu mau jajan itu nggak terlalu mikir-mikir banget gitu ya. Bahkan kalau misalnya Pak suami itu ada pendapatan lebih, aku tuh sering banget diajakin jajan gitu ya, jajan bakso. Terkadang itu jajan es krim. Setiap dia pulang kerja itu kadang suka dibawa tentengan es krim ya, masya Allah tabarakallah. Setiap keputusan itu ya teman-teman, kita itu hanya perlu berani untuk menghadapinya gitu ya. Jadi walaupun dulu itu awalnya aku tuh kayak ngerasa berat banget nerimanya Pak suami berhenti gitu ya, tapi semakin kesini tuh alhamdulillah kayak apa ya, kayak ya udah alhamdulillah malah kayak berasa lebih bersyukur gitu ya. Makin kesini tuh udah lebih baik gitu. Mungkin buat kalian udah ngikutin aku dari lama, teman-teman tahu ya kalau dulu tuh aku tuh mau jajan tuh mikir, karena bukannya nggak mau jajan gitu ya, tapi uangnya itu yang nggak cukup gitu ya. Kalau sibuk aja mikirin jajan doang. Nah kalau sekarang alhamdulillah teman-teman, kalau misalnya Pak suami ada rezeki lebih, pasti kami tuh diajak jajan ya, alhamdulillah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Pak suami itu berhenti dari perusahaan memang karena dia tuh udah ngerasa nggak nyaman gitu ya untuk kerja di sana. Kayak ngerasa ya udah ngerasa bukan tempat dia lagi lah di situ ya. Dan di sini aku lanjutkan ke videonya dulu ya. Nah ini aku lagi numisi sambal terasinya. Tadi aku kasih gula juga ya teman-teman. Kalau sambal terasi itu menurut aku nggak dikasih gula itu kurang enak gitu ya. Tapi kalau masakan yang lain aku nggak suka dikasih gula. Tapi kalau sambal terasi itu kayak berasa wajib banget dikasih gula. Nah ini di wajan yang sebelahnya ini aku lagi bikin orak-arik telur dicampur sosis. Ini tuh buat anak-anak, makanan favoritnya anak-anak ya teman-teman. Kalau udah dimasakin ini, anak-anak itu masya Allah bener-bener lahap banget makannya gitu ya. Makanya kata Pak suami tuh udah nggak apa-apa bun, dibikinin aja lauk seperti itu, asalkan anak-anak itu banyak makannya gitu ya. Walaupun aku masak menu kayak gini nggak tiap hari, kadang 2 hari sekali gitu ya. Pokoknya tergantung seleranya anak-anak, tergantung mereka tuh maunya apa gitu ya teman-teman. Jadi ya aku masakin sesuai dengan yang mereka mau makannya aja gitu ya. Kalau aku masakin si telur sama sosis kayak gitu teman-teman, anak-anak itu nggak susah sama sekali dikasih makan ya. Bahkan mereka tuh anteng banget plus nambah-nambah ya teman-teman, alhamdulillah. Oke, ini lauk buat anak-anak udah mateng. Terus juga ini si sambal terasinya juga udah mateng teman-teman. Aku tuh tinggal pindahin aja ke dalam wadah. Itu juga untuk tempe goreng, ayam goreng juga udah semuanya udah aku pindahin ke dalam piring ya teman-teman. Dan sekarang itu lanjut, aku tuh tinggal bersih-bersihin dan sedikit ngeberes-beresin di area meja kompor. Karena kalau udah masak sambal terasi ya teman-teman itu banyak banget lalatnya, jadi harus cepet-cepet diberesin. Alhamdulillah ya teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah di sini tuh setelah tadi aku tuh simpen semuanya yang perkakas yang kotor ke wastafel. Di sini aku lanjut ngelap-ngelap ya. Ini aku lapnya pakai lap yang lembab teman-teman. Terus aku kasih sedikit sabun cuci piring ya, atau cairan cuci piring, biar lebih seger dan biar nggak banyak lalat. Karena kalau udah masak sambal terasi itu beneran teman-teman, lalat itu kayak diundang gitu ya datangnya. Jadi harus bener-bener dibersihkan. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku, sambal terasi? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini aku lanjutin ya teman-teman buat cuci piring nih teman-teman. Ini aku dahuluin buat nyuci
ini ya ulekan dulu, terus ini aku bersih-bersihin, pokoknya aku cuci. Aku kasih aku cucinya itu pakai sikat kawat aja ya teman-teman, biar lebih bersih gitu ya. Karena bekas sambal terasi itu takutnya nanti nempel dan malah jadi bau gitu ya untuk si ulekannya. 무슨 생각하며 노트북을 여나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita itu di YouTube gitu ya, itu apakah untuk untuk channel-channel pemula gitu ya, itu tuh harus upload 2 kali atau cukup sekali aja sehari gitu ya. Jadi aku mau sekalian jawab aja di sini. Nah, kalau untuk konten kreator pemula teman-teman, aku sarankan itu sehari sekali aja gitu ya, dan pastinya itu di jam yang sama. Terus juga kalau bisa ya teman-teman, kita itu konsisten gitu ya nguploadnya di satu tema. Jangan terlalu dicampur-campur aduk gitu ya, biar si YouTube bisa ngebaca algoritmanya kita. Kalau misalnya buat kalian yang udah monet gitu ya teman-teman, tapi view-nya itu masih sedikit, aku sarankan juga jangan upload sehari 2 kali, karena itu hanya akan menguras tenaga kalian. Sedangkan pendapatannya itu nggak bakalan terlalu ngaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya view kalian itu mungkin udah lumayan bagus, setiap upload itu bisa tembus 1000-an gitu ya selalu gitu ya. Nah itu menurut aku nggak apa-apa uploadnya sehari 2 kali. Tapi kalau masih belum, aku sarankan nggak usah teman-teman. Aduh sayang banget itu videonya. Karena kan bikin video itu nggak mudah ya teman-teman, beneran susah banget. Jadi kalau misalnya kalian bikin video banyak-banyak tapi hasilnya itu kayak nggak terlalu ada, itu hanya akan bikin kalian tuh capek teman-teman, dan takutnya nanti malah sakit gitu ya. Tapi ya terserah sih, tergantung kalian itu sanggupnya gimana gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ya itu dapur aku udah bersih lagi, cucian piring juga udah kelar aku cuci. Lanjut di sini aku keluar dulu teman-teman buat ngangkatin jemuran pakaian nih teman-teman, karena ini tuh udah mulai mendung-mendung manja gitu ya. Padahal ini tuh belum terlalu sore banget ya teman-teman, tapi berhubung udah mendung takutnya nanti keburu hujan. Jadi ya udah aku angkatin aja pakaiannya teman-teman, cari aman aja ya daripada ntar hujan malah basah ya. Padahal pakaian itu udah pada kering semuanya. Oke, alhamdulillah udah selesai ngangkatin jemuran pakaian. Di sini aku lanjutin mau ngerefill air galon. Ini air galon itu udah habis ya teman-teman di dalamnya. Tadi masih ada sisa sedikit. Jadinya ya udah aku kayak kayak aku goncang-goncangin aja gitu ya di dalam galonnya teman-teman, biar sekalian ngenyuci galonnya gitu. Terus di sini aku isi lagi gitu ya galonnya, biar nanti pas mau minum gitu ya teman-teman kayak lebih mudah gitu. Karena gini ya teman-teman, semenjak pakai galon ini memang lebih lebih simple gitu ya, nggak bolak-balik ngisi air di dalam teko. Tapi itu tuh si pompa elektriknya itu rada berisik menurut aku ya teman-teman. Mungkin ada merek lain gitu ya nggak berisik, cuman nggak tahu juga sih ya, kali ini tuh agak berisik gitu ya, nget gitu teman-teman bunyinya gitu ya. Jadi beneran kadang itu suka ngerasa keganggu sedikit. Oke deh, alhamdulillah ini udah selesai teman-teman. Aku rasa juga cukup sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian. Semoga apa yang aku share itu benar-benar bisa jadi penyemangat juga buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku ada video baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.